Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu review artikel yang berjudul Accounting Ethics Education and the Ethical Awareness of Undergraduate Experimental Study. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Efrila Melati dengan NIM 2019 310403. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sintia Efrila Melati, NIM 2019 310435. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andri Siti dengan NIM 2019 310435. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori yang akan digunakan. Yang kedua, motivasi riset dan tujuan riset. Teori yang akan digunakan. Teori yang digunakan adalah teori kuantitatif dengan menggunakan desain pretest, post-test, dan non-equivalent control group design atau kelompok kontrol yang tidak setara. Jenis desain ini mencakup penggunaan kelompok kontrol, perlakuan, dan mensyaratkan bahwa tes awal dan akhir diberikan kepada kelompok kontrol dan perlakuan. Kelompok perlakuan atau kelompok eksperimen adalah kelompok yang diajarkan dengan kurikulum intervensi etika baru atau EIC, sedangkan kelompok kontrol atau kelompok pembanding adalah kelompok yang tidak diajarkan menggunakan EIC. Selanjutnya yaitu motivasi riset. Motivasi yang didapat yaitu untuk membantu mahasiswa akuntan mengembangkan dan membangun kapasitas dalam hal pengambilan keputusan etis profesional agar mereka lebih siap untuk peran mereka di masa depan. Penelitian ini relatif karena berkontribusi pada literatur yang ada tentang kemungkinan meningkatkan kesadaran etis mahasiswa menggunakan EIC untuk mengajarkan etika kepada mahasiswa. Selanjutnya yaitu tujuan riset. Tujuan dari penelitian ini itu untuk menguji apakah kurikulum intervensi etika atau EIC ini mempengaruhi kesadaran etis mahasiswa sarjana akuntansi. Kurikulum intervensi etika ini dirancang untuk mengajarkan siswa tentang perilaku etis di tempat kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan riset. Yang pertama ada teknik analisa data, yang kedua ada variabel, dan yang ketiga ada sampel. Untuk teknik analisa data, penelitian ini mengumpulkan data berdasarkan tanggapan subjek eksperimen terhadap skenario kasus etis. 10 sketsa etis digunakan sebagai instrumen untuk percobaan. Sketsa etika ini diadaptasi dari kasus etika terapan dari kurikulum koneksi Universitas KPMG. Beberapa studi ini menggunakan skenario etika sebagai instrumen untuk pengumpulan data sambil mengamati perilaku. Selanjutnya variabel. Variabel independen adalah pendidikan etika akuntansi dan variabel dependen kesadaran etis mahasiswa. Sampel. Pada periode pertama, eksperimen menggunakan mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi di Covenant University. Para siswa ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok perlakuan, sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok kontrol. Kedua kelompok ini diberi pretest dan juga post-test. Pada periode kedua, eksperimen menggunakan mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi di Covenant University, Babcock University, Bowen University, Landmark University, dan Redmond University. Universitas berbasis agama ini dipilih karena lokasi mereka dalam demografi yang sama, Southwestern Nigeria. Mahasiswa tingkat akhir di Covenant University mewakili kelompok perlakuan, sedangkan kelompok kontrol terdiri dari mahasiswa tingkat akhir di 4 universitas lainnya. Siswa dalam kelompok perlakuan diberi pretest dan post-test, sedangkan siswa yang dalam kelompok kontrol hanya diberi post-test saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil riset, keterbatasan riset, dan peluang riset.
Dari hasil riset menunjukkan bahwa etika akuntansi harus masuk dalam kurikulum akuntansi sebagai mata kuliah yang diajarkan. Memasukkan etika akuntansi dalam kurikulum sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri untuk mahasiswa akuntansi tahun terakhir. Kategori ini cocok karena mahasiswa akhir paling dekat untuk menyelesaikan program gelar akuntansinya. Sedangkan untuk mahasiswa akuntansi tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga direkomendasikan untuk diajarkan etika akuntansi sebagai mata kuliah terpadu yang menyiratkan bahwa etika akuntansi harus dimasukkan ke dalam mata kuliah yang berbasis akuntansi lainnya. Dan studi juga menyimpulkan bahwa kurikulum intervensi etika memiliki dampak positif pada kesadaran etis siswa. Studi ini mencontohkan bagaimana intervensi etika dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang masalah etika yang mungkin timbul di suatu tempat kerjanya. Selanjutnya, keterbatasan riset. Studi ini sebagian besar berbatasan dengan desain kurikulum dan pembelajaran pedagogi akuntansi di Universitas Nigeria dan adanya perbedaan pengajaran di etika akuntansinya. Selanjutnya, peluang riset. Dalam penelitian di masa depan tentang hubungan antara pendidikan etika akuntansi dan kesadaran etika mahasiswa akuntansi, pretest harus dilakukan baik untuk mata pelajaran di kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. Hal ini memungkinkan perbandingan yang memadai antara nilai pretest mata pelajaran di kelompok perlakuan dan mata pelajaran di kelompok kontrol untuk menentukan apakah ada perbedaan kesadaran etis mata pelajaran sebelum melakukan kursus etika akuntansi. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil ide riset dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pendidikan Etika Terhadap Kesadaran Etis Mahasiswa Akuntansi di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, yang terdiri dari teori yang akan digunakan, motivasi riset, tujuan riset, serta rancangan riset. Selanjutnya, teori yang akan digunakan. Teori yang digunakan adalah teori kualitatif. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis dengan cara survei agar fokus penelitian itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, motivasi riset. Motivasi riset untuk mengetahui konsep bagaimana mengajar etika dan menilainya dalam lintas ilmu. Apakah mahasiswa mengalami peningkatan dalam memberikan keputusan etis? Tujuan risetnya yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian mata kuliah etika bisnis terhadap kesadaran etis mahasiswa akuntansi di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan riset yang terdiri dari variabel, teknik analisa data, dan sampel. Dari variabel ditemukan yaitu ada variabel bebas dan variabel tidak bebas. Dari variabel bebas yaitu pengaruh pendidikan etika, dan variabel tidak bebas yaitu kesadaran etis mahasiswa akuntansi di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Dan teknik analisa data yang digunakan yaitu dengan menggunakan survei dan pengumpulan data. Pengukuran persepsi etis dilakukan dengan memberikan skenario mengenai perilaku akuntan yang tidak etis, kemudian mahasiswa diminta untuk menilai etis tidaknya perilaku yang ada dalam skenario tersebut, dan metode analisis data yang digunakan yaitu uji beda independent sample t-test. Selanjutnya sampel data yang digunakan yaitu mahasiswa jurusan akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah etika bisnis atau sedang menempuh mata kuliah, dan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.